Bayangkan kamu dan ayahmu merintis sesuatu bersama. Ya kayak meneruskan resep rahasia keluarga, atau membangun bisnis dari nol gitu. Bener, biasanya kan hal kayak gitu tuh menghangatkan hati ya. Ada ikatan batin gitulah. Iya, ada rasa saling percaya yang mutlak. Tapi bayangkan kalau bisnis keluarga yang dibangun itu ternyata sebuah skema korupsi belasan miliar rupiah. Wah itu sih. Parah banget kan? Nah, ini yang baru saja terungkap dari sidang kasus di Pemkab Bekasi. Sumber kita hari ini dari artikel kompas.com tanggal 3 Agustus 2026. Kasusnya melibatkan Bupati nonaktif Ade Kusawara dan ayah kandungnya sendiri, HM Kunang ya. Betul sekali. Misi kita hari ini adalah membedah skema suap pengaturan proyek ini. Terus melihat detail tuntutan hukumnya, supaya kamu bisa paham fakta terpenting dari kasus ini secara cepat. Oke, mari kita urai masalah ini. Dari mana kita mulai? Kita bisa langsung lihat skala kasusnya dari tuntutan hukumnya aja. Jaksa nuntut sang bupati 7 tahun penjara. Terus ayahnya dituntut 4 tahun penjara. Hah? Bentar, sang ayah dituntut 4 tahun? Iya, dan mereka juga didenda masing-masing 300 juta rupiah. Ini bukan sekedar salah urus administrasi biasa. Wow, gila. Maksudku, bukankah biasanya orang tua itu bakal ngelakuin apa aja buat melindungi anaknya dari bahaya? Kok bisa ayahnya sendiri yang kayak dijadiin tumbal gitu? Nah, itu dia. Gimana persisnya alur uang dari pihak swasta ini bisa mulus sampai ke tangan bupati? Hal yang sangat menarik di sini adalah skemanya tuh dirancang dengan sangat terstruktur. Sang ayah ini pada dasarnya berfungsi sebagai kasir. Kasir? Emangnya gimana tuh praktiknya di lapangan? Ya, kayak kalau kamu masuk ke toko, kasir kan yang nerima uang duluan sebelum barangnya dikasih, sang ayah memerankan ini dengan sempurna. Oh, jadi dia yang pasang badan nerima duitnya ya? Bener banget. Dia nerima apa yang disebut uang ijon proyek untuk tahun 2025 dari pihak swasta bernama Sarjan. Buat kamu yang belum familiar, ijon proyek ini ibarat sistem pre-order, tapi buat kejahatan. Pre-order proyek? Iya. Si Sarjan ini bayar duluan ke ayah bupati, padahal proyeknya bahkan belum ditenderkan ke publik. Serius? Biar tangan anaknya tetap bersih dari uang tunai langsung ya? Terus, berapa banyak uang muka yang kita bicarain ini? Angkanya fantastis. Totalnya 9,5 miliar rupiah. Dan penyerahannya dipecah 4 kali. Wah, 9,5 miliar diserahkan 4 kali lewat sang ayah. Masuk akal sih. Mindahin uang sebanyak itu pasti butuh proses biar jejaknya tersamar. Betul. Tapi ngelihat alurnya yang serapih ini, saya jadi mikir, 9,5 miliar itu kayaknya bukan keseluruhan ceritanya kan? Jauh dari itu. Fakta persidangan mengungkap kalau total penerimaan bupati sebenarnya menembus 14,2 miliar rupiah. Hah? 14,2? Iya, karena ada tambahan 4,7 miliar dari pihak-pihak lain sepanjang tahun 2025. Gila, gede banget angkanya. Terus, dengan uang sebanyak itu, konsekuensi hukum tambahannya apa aja? Jaksa nuntut Ade membayar uang pengganti 11,4 miliar, kalau nggak sanggup diganti hukuman subsidiar penjara 3 tahun. Terus hak politiknya? Hak politiknya juga dicabut selama 5 tahun. Sementara ayahnya dituntut uang pengganti 1 miliar. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Waktu saya baca detailnya, ada ironi yang bikin geleng-geleng kepala soal faktor yang meringankan hukuman mereka. Oh, yang soal di ruang sidang itu ya? Iya, jaksa nyebut mereka tuh bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan punya tanggungan keluarga. Maksudku, sopan. Aneh banget kan? Mereka menggelapkan belasan miliar, tapi karena pakai kemeja rapi dan sopan di depan hakim, jadi meringankan. Kesopanan kan nggak ngembalin uang negara sepeser pun. Bener banget. Padahal itu sangat kontras dengan faktor pemberatnya. Secara fundamental, tindakan mereka ini ngerusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pasti. Dan jelas banget menghambat upaya pemberantasan korupsi. Bener-bener bikin frustrasi ya. Jadi, apa arti dari semua ini? Kita lagi ngelihat sebuah dinasti kecil yang dibangun di atas transaksi gelap. Ngomong-ngomong, sidang pembelaan mereka akan dilanjutkan tanggal 26 Agustus 2026 kan? Iya, hakim menolak tegas permintaan terdakwa yang minta waktu ditunda 2 minggu. Baguslah, nggak perlu dilama-lamain. Setuju. Tapi ngomong-ngomong soal ini, ada satu pemikiran provokatif buat kamu renungkan nih. Oh, apa tuh?
Coba bayangin, kalau seorang koruptor bisa berhitung secara dingin, terus dia milih nggak bayar uang belasan miliar itu karena merasa, mending diganti duduk di penjara ekstra 3 tahun aja. Wah, iya juga ya. Belasan miliar ditukar 3 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah regulasi hukum kita saat ini sudah benar-benar memberikan efek jera yang sepadan dengan kerugian negara? Itu pertanyaan krusial banget. Apakah 3 tahun sepadan dengan uang sebanyak itu? Pada akhirnya, bisnis keluarga di Bekasi ini cuma mewariskan catatan kriminal dan pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri. Terus pertanyakan hal-hal di sekitarmu ya, dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.